Bagaimana cara membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai madani dan apa yang harus dilakukan pemuda-pemuda muslim untuk menjadikan negeri ini negeri yang madani. Mohon doanya Ustaz agar niat saya menuntut ilmu diberkahi. Nah, barakallahu fikum fi nawayakum jami'an insyaallah. Haibati fillah, membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai madani itu penting. Karena negeri ini sebenarnya kumpulan keluarga. Indonesia ini sebenarnya kumpulan keluarga. Keluarga jadi RT, RT jadi RW, RW jadi desa, desa jadi lurah. Itu dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga ini benar, insya Allah benar. Bagaimana membangun keluarga yang madani? Ya, kalau kita bicara engkau belum menikah, kau menikah. Tapi milih nikahnya. Karena negeri yang madani itu tidak melihat penampilan. Soalnya, kalau bicara penampilan, kadang-kala anak muda kalau mau lihat perempuan, kita disuruh melihat, iya. Tapi yang jadi standar ukuran kita menikah dengan dia itu bukan wajah, agama. Soalnya kalau wajah jamaah, ya terus seranglah. Berapa lama sih antum memandang istri antum cantik? Sebulan? Sebulan mungkin dilihat, Masya Allah. Bulan kedua, kok udah lain. Kok kayaknya istri tetangga lebih cantik. Mulai tuh. Kalau bicara kecantikan. Maka negeri yang madani dimulai dengan keluarga yang berbasiskan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Karena dengan istri yang soleha akan muncul anak-anak yang soleh. Tapi kalau istrinya nggak soleha, anaknya siapa yang membesarkan? Pembantu. Anak-anak itu akan dibesarkan dengan nilai-nilai pembantu. Bapak datang, Assalamualaikum. Ibu mana? Oh, ibu lagi kongkow. Apa kongkow? Hah? Lagi nongkrong mana? Di mana? Itu di pasar burung. Kok di pasar burung? Na'udzubillah. Ternyata ibunya suka sama burung, beli burung ini, beli burung itu. Na'udzubillah. Anaknya yang ngurus pembantu, ibunya ngurus burung. Jangan. Antum lihat kalau urusan cantik, oke lah. Cantik itu relatif. Yang jelas, cantik hati yang perlu dicari. Kemudian memulai dengan cara yang syar'i. Walimahnya sesuai dengan syar'i. Semuanya yang penting Allah ridho buat kita. Bagaimana dengan anak-anak muda muslim untuk menjadikan negeri ini negeri yang madani? Ya, antum pilih teman yang baik. Karena kebanyakan kasus narkoba itu dari teman. Jauhi narkoba. Dan narkoba ini diperangi dengan akidah yang benar. Oke, kita punya BNN. Kalau sekedar penyuluhan dari sisi bahaya narkoba. Tanpa iman, mereka akan takut kalau ada polisi. Mereka akan takut dengan narkoba kalau mulai sakit. Tapi kalau enggak, aman. Tapi kalau sudah bicara akidah ditanamkan, maka ini kalau bisa dakwah di mana? Di Lombok ini mulai dakwah itu masuk ke SMA. Sudah diatur nih. Di SMA itu ada rohis. Iya. Bagaimana dakwah masuk ke sana? Anak-anak muda diatur. Oh iya. Berapa orang dikirim ke sana, bikin pesantren kilat. Umpamanya Sabtu sama Ahad, masjid ini masjid apa nih? Al-Muttaqin, masjid Muttaqin nih bikin. Malam Ahad dibikin kegiatan. Kegiatannya bukan cuma ngaji, bikin futsal, bikin apa, tapi ada sentuhan-sentuhan hati buat mereka. Karena anak muda ini terus terang di SMA umum itu pelajaran agama berapa? Berapa? 45 menit kali 2. Cuma itu aja. Sentuhan agamanya nggak ada. Maka kita nih yang udah ngerti, yang kalau ada rohis, datang ke Ustadz. Tiap Ustadz kita bikin Ustadz. Dakwah kita nih, anak muda ini tentu nggak bisa dakwah sama anak muda seperti gayanya sama orang tua. Nggak bisa. Gaya dakwah sama muda tadi sambil bakar ayam. Betul.
Itu anak muda bakar ayam, ustadznya sambil bakar ayam. Ini ayam nih, kau tahu nih, cerita dia tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebaikan Allah. Ditanamkan nilai-nilai itu. Insya Allah dengan cara seperti ini dakwah jalan. Tapi kalau kita tidak pakai strategi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kirim para sahabatnya itu dilihat, oh ini fulan yang cocok nih, kirim. Fulan, oh jangan. Dikasih tahu cara-caranya, bukan cuma menyampaikan. Kadang-kala kita ini pandai berbicara hukum. Oke, kita bicara homer, haram. Haram homer. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Fasih kalau nyampaikan. Tapi engkau tidak tahu bagaimana membuat orang ini jadi sadar dan meninggalkan homer. Ustaz, tugas anak kan menyampaikan. Dia mau ikut, nggak ikut, nggak ada urusan. Allahu Akbar. Kau belum siap untuk jadi seorang pendakwah. Karena pendakwah itu seperti Rasulullah SAW, dia itu pewaris Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kau harus semangat berbagi hidayah sama orang. Semangat itu ada. Caranya gimana sih ngomong sama fulan ini ya? Oh mungkin ana nggak bisa, cari orang lain lewat fulan. Bagaimana berbicara tentang manfaat dan macam-macam umpamanya. Lalu insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Jadi anak muda ini perlu digarap jemaah, terus terang. Karena ada usaha, ini yang ngomong sama anak, ketua DPRD, dan seorang wali kota. Dia cerita, Ustaz, ada usaha yang masif untuk menjadikan generasi Indonesia 20 tahun ke depan itu nggak benar. Sekarang ini anak-anak masih muda nih. Yang umur 20, umur 21, nanti umur 40 mungkin mereka sudah akan menjadi anggota DPR, jadi apa, jadi macam-macam. Kalau generasi yang sekarang ini sukses mereka merusaknya, tutup negeri ini. Betul. Maka yang perlu digarap anak muda. Kalau yang tua nggak usah diributkan. Sebentar lagi insya Allah sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan yang ikut dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang tua apa anak muda? Anak muda. Orang tua tuh susah dikasih tahu. Karena memang sudah. Jangan ada yang tersinggung. Jangan Ustaz, antum. Anak ini tua. Antum lihat di masjid ini. Antum berdiri. Berdiri. Antum lihat. Yang tua berapa persen di sini? Antum lihat. 30% banyak. Anda lihat mana yang tua? 30% banyak. Anda lihat di sini grup ini mana yang tua? Angkat tangan yang tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi umur 40 tahun. Yang masuk Islam itu rata-rata itu di bawah beliau semuanya. Abu Bakar 38, Umar 28, Ali belasan, Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun. Kenapa? Anak-anak muda ini yang bisa dibawa jemaah ke kebenaran atau ke keburukan. Tergantung siapa yang ngomandani dia. Tapi kalau orang tua udah susah. Makanya yang menjadi penentang dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan orang-orang tua. Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tingkatnya itu di atas Nabi Alaihi Wasallam. Maka kita harus fokus kepada anak muda, iya. Yang tua kita minta pendapatnya. Kalau kita ya doakanlah yang tua. Tapi tetap yang muda harus menghormati yang tua. Kadang-kala yang menyebabkan yang tua ini gak suka sama yang muda karena yang muda sok. Bapak ini gak tahu apa-apa. Bapaknya gak tahu apa-apa. Nah, kau bisa ngaji, bapak yang ngajarin. Gak tahu apa-apa. Maka tolong diperhatikan itu. Barakallahu fiikum.